ada bapak-bapak, yaitu ya tukang ojek itu sedang memeluk satu buah kijing, satu buah apa ya itu, batu nisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 12 malam. Dan gue record ini langsung. Jadi gue gak sempet ganti baju, gak sempet tidur karena ya masih cukup lah untuk gue bercerita satu kali lagi di hari ini. Dan kalau gue kuat atau ya masih kuat lah untuk bercerita, nanti gue akan bercerita untuk yang ketiga kalinya, itu di sekarang cerita ke 15 ya kalau nggak salah, nanti yang insya Allah ke 16, karena untuk konten yang kemarin-kemarin gue lagi sibuk dan gue gak ngupload ya selama beberapa hari yang lalu, seperti itu. Dan di cerita kali ini gue akan bercerita tentang cerita di desa gue ya, di daerah gue. Jadi gue punya tetangga, dan tetangga gue ini tuh pernah mengalami satu kejadian tak terlupakan untuk dirinya. Dan cerita ini tuh waktu dia itu ya masih bujangan lah, dan belum punya anak, belum punya istri. Jadi masih ya meniti karir untuk usaha lah, seperti itu. Ya, cerita ini tahun 90-an. Tepatnya gue kurang tahu. Pokoknya tahun 90-an, di bawah tahun 2000 lah. Sebut aja namanya Pak Hadi ya. Nah, gue ngomong Hadi namanya biar mempersingkat ya, biar enak juga nyebutnya. Singkat cerita, Hadi ini tuh jadi dia itu nyepeda sore-sore ya, setelah asar dan mau menjelang maghrib ya seperti itu. Sore-sore dia itu nyepeda itu dari rumah temennya. Hadi ini tuh gerimis-gerimis nekat untuk pergi pulang. Setelah pamit dari temennya, dia itu nyepeda dan ya santai lah. Dan dia tuh ngelewatin suatu lapangan bola. Dan kalau sekarang lapangan bola itu kanan kirinya udah rumah. Kalau dulu tuh masih kebun ya, ngalas gitu, bukan hutan. Jadi masih ada kebun-kebun warga, dan itu masih ya pemukimannya belum terlalu rapet-rapet ya, seperti nggak kayak sekarang. Dan Hadi ini tuh nyepeda itu posisi sendirian dan dengan jalan yang kalau sekarang aspal, dulu masih jalan tanah ya, jalan desa kayak gitu. Hadi ini nyepeda untuk pulang ya itu. Dan dia tuh melihat dari kejauhan ada perempuan tersebut gerimis-gerimis, gak berpayung, gak neduh di pohon, di bawah pohon, enggak, tapi di pinggir jalan. Nah, oh ya gue lupa, Hadi ini nyepeda itu dengan membawa payung. Jadi nyepeda, tangan kanannya megang sepeda, dan ini bawa payung seperti itu. Dan yang namanya ya masih bujangan ya, maksudnya ngelihat ada cewek kayak gitu kan, hujan-hujan sore-sore, digodain lah seperti itu. Dan mendekat, Hadi ini mendekat, dan ya ketemu cewek itu. Dan Mbak, mau kemana Mbak, sore-sore hujan-hujan kayak gitu. Dan si perempuan tersebut itu cuma nunjuk
badhe teng mriko Mas, gitu. Mau ke sana Mas, dengan bahasa Jawa ya. Wah, kepeneran Mbak, bonceng kula mawon, bonceng di sini nyepeda biar enak. Hujan-hujan gini nih ada payung, mbaknya yang megang payung kayak gitu. Ya bonceng Mbak, mbaknya megang payung, saya bonceng kayak gitu. Dan si perempuan tersebut bilang, oh nggih Mas, matur suwun kayak gitu. Dan Hadi ini tuh gak ada aneh-anehnya, dan itu kan seneng, maksudnya wah ada cewek dan masih bujangan seperti itu. Dan boncenglah si cewek tersebut dengan ya posisinya kayak yang cewek itu loh. Jadi nggak ngelangkah di boncengan sepedanya, tapi yang nyamping kayak gitu. Dan cewek tersebut megangin payung di posisinya kayak gini, dan Hadinya kan nyepeda kayak gitu. Dan mereka tanya jawab, Mbak dari mana Mbak asalnya, mau kemana, dari mana? Terus, ini Mas, saya itu dari itu sebelah wetan dari Masnya tadi mau bonceng saya, sebelah timur. Oh rumah temen ya gitu. Iya Mas. Nah, Mbaknya itu asalnya dari mana kok kayak nggak pernah ketemu, wong saya tuh sering lewat jalan ini loh ke teman saya ke desa sebelah situ. Terus mbaknya bilang, enggak Mas, saya tuh jarang keluar Mas, keluar tuh ya kalau ada keperluan penting banget, kalau nggak ada keperluan penting ya cuman di rumah aja Mas kayak gitu. Ya katanya Hadi ini tuh, jadi beberapa bulan yang lalu gue tuh ketemu di sebuah kayak perkumpulan, kan masih ya beda RT sama gue ini Pak Hadi itu ya cerita seperti itu. Dan gue teringat itu ada cerita horor, dan gue sampai ke teman-teman semua. Oke, balik lagi. Nah setelah nyepeda kan ya pelan-pelan sambil ketawa-ketawa kayak gitu. Dan cewek ini jawabnya ya dengan datar, maksudnya dengan nggak ada intonasi yang naik atau turun, tertawa juga cuman kayak gitu katanya Hadi ini, Pak Hadi ini. Nah dan jadi mungkin sekitar 800 meter atau 1 kilo dari si cewek ini tuh bonceng ya, di sana itu ada sebuah pertigaan, dan pertigaan tersebut itu mengarah yang ke kiri ke desa lain, dan yang ke kanan itu ke arah desa gue, ke arah ya rumahnya Hadi ini. Nah sampainya di pertigaan, Mbak mau turun mana Mbak, mau turun mana, atau mau saya anterin Mbak, nah rumahnya di mana toh? Nah mbaknya ini jawab, Mas cuma depan situ kok Mas, nggak apa-apa, nggak usah dianterin, nanti di pinggir jalan aja, saya udah makasih banget udah dianterin Mas, hujan-hujan lagi. Terus Hadi bilang, oh ya udah Mbak, kalau gitu bilang aja nanti kalau mau berhenti Mbak, kayak gitu. Dan dari pertigaan tersebut kan maksudnya pentok ya, yang kalau ke kiri ke desa lain itu, dan ke kanan itu ke desanya Hadi ini. Dan mereka itu jalan nyepedanya tuh ke arah kanan. Nah jadi ke arah kanan dari pertigaan tersebut itu ada kuburan, itu sebelah kiri jalan, dan itu berjarak mungkin sekitar deket ya 200 meter kayak gitu. 200 meter udah komplek perkuburan, dan ya udah setelah itu ada jembatan, itu desa gue gitu. Nah sampainya di kayak bagian paling dekat ke mereka itu sebuah kuburan itu, dan si Hadi ini tuh udah mulai aneh, maksudnya kok yang tadi diboncengin kan agak berat, kok ini agak ringan, agak enteng kayak gitu. Apa mbaknya udah turun, kok masa turunnya di kuburan, seperti itu. Nah terus Hadi itu belum sempat nengok ya, maksudnya masih fokus untuk bersepeda seperti itu. Dan mbak-mbak ini tuh bilang,
Mas, makasih ya Mas sudah mau nganterin. Saya turunnya di sini seperti itu. Ini Mas payungnya, saya kembalikan kayak gitu. Dan Hadi itu gemeter, maksudnya kan ya apa ya, turunnya kok di kuburan, dan ini tuh apa mungkin rumahnya tuh dekat kuburan apa seperti itu, dan itu posnya udah takut. Walaupun itu orang, itu Hadi tuh udah takut kayak gitu. Wah udah gak karuan lah rasanya. Terus payungnya kan disodorin gitu, dan payungnya diambil sama Hadi dengan gemeteran kayak gitu. Dan setelah itu Hadi tuh gak bilang apa-apa, dan dia berhenti. Waktu dia berhenti dan dia nengok ke belakang, si perempuan tadi, mbak-mbak tadi itu udah gak ada. Udah gak ada. Dilihat ke kanan, selingak-selinguk itu gak ada. Seperti itu. Langsung kan di sana sepi ya zaman itu. Payungnya ditinggalin di depan kuburan. Hadi ini langsung, sepedanya ditinggalin, langsung lari ke arah desanya sambil bilang tolong setan kayak gitu. Dan kan itu sore-sore udah mau maghrib, dan banyak orang yang ya kan di situ ada sawah, banyak sawah gitu, berkompleks sawah ya, persawahan gitu. Dan orang-orang yang di sawah itu kan mau pulang dan ngedenger si Hadi itu teriak-teriak dan disamperin. Kenapa mas kayak gitu. Pak bu, setan tadi nganterin setan saya dari arah lapangan ke kuburan, orang nggak ada gitu. Nah, Hadinya shock. Terus nganterin pakai motor apa pakai sepeda, kok sepeda sama motor nggak ada kayak gitu. Saya tinggalin pak sama payung di depan kuburan gitu. Nah, dan orang-orang tani itu sama Hadinya itu ke kuburan ambil sepedanya si Hadi itu sama payung, dan dianterin pulang. Itu suami istri ya, jadi suami istri yang pulang dari sawah nganterin ke rumah. Nah, setelah itu singkat cerita, setelah kejadian itu ya udah tenang lah. Jadi Hadi ini sebelum kejadian itu memang punya usaha. Jadi ada usaha dagang warung kelontong, dan itu masih di rumahnya, dan ya masih kecil lah, warung kecil-kecilan lah untuk dia usaha. Dan selang beberapa bulan dari kejadian itu kan Hadi kan yang berjualan ya, itu jualannya itu alhamdulillahnya itu bisa berkembang, dan dia bisa beli tanah di pinggir jalan besar dan dibangun toko ya, yang kemarin kan warung kecil itu sekarang toko kelontong. Dan di belakang warungnya itu ada rumah yang itu ya cukup besar, dan alhamdulillahnya itu usahanya lancar seperti itu. Dan sekarang udah punya anak, 2 orang anak laki-laki semua, dan udah besar-besar ekonominya. Ya pokoknya nggak seperti dulu lah langsung menikah seperti itu. Dan cerita ini adalah cerita yang sering dibicarakan sama orang-orang di desa gue. Jadi kayak udah pada tahu, tapi gue samarin kok. Walaupun udah pada ngerti yang gue ceritain, gue samain karena gue gak enak juga kan. Maksudnya ini cerita orang lain, dan ya jadi rahasia umum di desa gue kayak gitu. Dan dari pengakuan tetangga gue, dari ibu dari Pak Hadi ini, itu katanya Hadi ini tuh berjualan dari awal terus, yaitu katanya nganterin seorang peri gitu. Nganterin, ya peri itu adalah sosok perempuan yang diantarnya ke sebuah kuburan itu beberapa puluh tahun yang lalu gitu, seperti itu. Dan walau alam gue juga nggak tahu, gue cuma menceritakan cerita apa yang ada di desa gue ya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tempat-tempat ataupun kejadian-kejadian yang ada di desa gue ini
seperti itu. Tapi itu kebanyakan adanya di masa lalu, tapi untuk zaman sekarang alhamdulillah udah nggak ada seperti itu. Hampir nggak ada, bukan nggak ada tapi hampir ya setiap tahun itu ya cuman sedikit lah cerita-cerita yang aneh seperti itu, cerita horor seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau dengerin dan mau melihat video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau berkomentar, udah mau nge-share, udah mau ngasih like, seperti itu. Gue terima kasih. Dan sebentar gue kayaknya ada yang kelupaan. Sebentar sebelum closing, gue sepertinya ada yang kelupaan nih cerita, karena gue nggak pakai skrip. Oh iya, jadi komplek kuburan itu memang yang apa ya, mbak-mbak tadi cewek itu menghilang di kuburan itu, memang di kuburan itu di zamannya itu memang kadang-kadang suka ada hal-hal aneh di situ. Jadi contoh ada tukang ojek itu nggak tahu ya, maksudnya sorry gue potong, itu nggak tahu kejadian itu sebelum dari kejadian Pak Hadi atau setelahnya, ya pokoknya di kuburan itu ya. Jadi ada tukang ojek nganterin apa ya, customernya ya, pelanggannya itu ke sebuah rumah, dan tukang ojek ini tuh belum pernah ke rumah itu, dan dia nggak tahu kalau di sana tuh ada rumah, dan rumah itu besar ya seperti orang kaya kayak gitu kan. Nah si tukang ojek ini tuh ya sempat ngobrol-ngobrol godain ibu-ibu ini seperti itu. Ini seorang ibu-ibu ya, godain, dan masa godainnya tuh kayak kelihatan ibunya cantik kayak gitu kan, godain, bu suaminya mana gini-gini, dan bilang wah suaminya saya udah meninggal mas, gini seperti itu. Dan tukang ojek ini dengan genitnya itu ya, wah kesempatan nih kayak gitu. Nah, gitulah pokoknya kayak gitu. Dan singkat cerita sampainya di rumah ibu-ibu itu, si tukang ojek ini tuh disuruh mampir sama ibu-ibunya itu. Sorry ada suara motor. Disuruh mampir sama ibu-ibunya itu. Mas udah malam, mampir dulu mas. Gak apa-apa, saya di sini tinggalnya cuma sendirian sama Rewang. Rewangnya pun udah tidur sekarang. Rewang itu pembantu rumah tangga ya, kayak gitu. Dan ya tukang ojeknya kesenangan lah, maksudnya seneng lah. Wah tadi udah digodain, sekarang suruh mampir, apalagi suruh nginep kayak gitu kan. Nah singkat cerita, tukang ojek tersebut itu gue nggak tahu kejadiannya di dalam rumah itu kayak apa ya, gue jujur nggak tahu. Dan singkat cerita itu tukang ojeknya ini tuh tidur aja di rumah itu, entah di kamar entah di mana, pokoknya tidur. Dan pagi-paginya ada orang mau pergi ke sawah, ada orang mau pergi ke kebun, itu ngelihat ada motor dengan 2 helm yang ada di spionnya itu ada di depan kuburan itu. Dan ada bapak-bapak, yaitu ya tukang ojek itu sedang memeluk satu buah kijing, satu buah apa ya itu, batu nisan ya. Nisan itu dia peluk kayak meluk guling seperti itu. Dan dari orang tahan itu dibangunin, mas kok tidurnya gitu mas, kok di sini tidurnya kayak gitu. Dan tukang ojeknya pun menceritakan kejadiannya malam itu ya, yang ketemu ibu-ibu itu mau naik ojek dan nganterin ke rumahnya, digodain seperti itu. Dan dari bapak tani ini tukang ojeknya disuruh pulang. Oh ya sekedar info, tukang ojeknya itu memang bukan dari daerah gue, tapi suka mangkal di daerah perempatan di daerah gue ini. Jadi ada perempatan yang itu ramai, dan zaman dulu kan masih banyak tukang ojek ya kayak gitu. Dan juga ada PO bis di sekitaran situ, jadi ya banyak orang-orang yang perlu ojek, jasa ojek seperti itu.
Dan dari cerita pak yang mau ke kebun itu, ke sawah itu, ceritanya dan menyebar, dan gue juga denger dan satu tempat dengan ceritanya Pak Hadi itu. Dan terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-katanya gue suka muter-muter ya, karena gue mohon maaf, gue nggak pakai skrip ceritanya, jadi ya cuman ya gue nyeritain apa adanya. Dan mohon maaf kalau alurnya itu agak ya kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur lagi seperti itu, karena gue sering kelupaan. Dimaklumi lah seperti itu. Terima kasih dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.